Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini merupakan kisah lanjutan dari bagian kemarin yang berjudul Tragedi Masa Lalu nomor 96. Cerita ini ditulis oleh @QWERTY Typing, dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca karya-karya dari @QWERTY Typing, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu kita berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kedua tragedi masa lalu nomor 96. Pagi harinya aku terbangun lumayan sangat siang, bahkan sudah jam 10. Dan teman-teman Kak Salsa sudah tidak ada, hanya melihat Kak Salsa saja sedang duduk santai di ruangan tengah dengan laptop di depannya. "Jadi enggak hari ini ke stasiun?" tanya Kak Salsa. "Jadilah. Ayo, bentar, aku mandi dulu. Terus kita ambil motorku Kak, buat jalan-jalan," jawabku dengan senang. "Motor tua juga," jawab Kak Salsa yang selalu senang mengejekku. Selesai mandi, langsung saja aku dan kakak bergegas ke stasiun kota. Di jalan tidak henti-hentinya aku menanyakan soal Sylvie. "Idih, kamu suka ya bahas sama Sylvie? Cantik sih, tapi kadang dia suka ngelamun, dan kita mengakui sih kalau Sylvie bisa ke hal-hal yang begitu loh Bas," jawab Kak Salsa ketika sedang berada dalam angkutan umum. Ini mah wajarlah, aku normal loh Kak. Emang mau adiknya suka sama cowok?" jawabku sambil tertawa. "Ya janganlah, ibu pasti kecewa Bas kalau gitu." "Ya udah, pepet aja sih, kenalan aja dulu, baik kok orangnya," jawab Kak Salsa dengan sedikit ketawa geli. Aku sengaja tidak menanyakan lagi ke arah apa yang diomongkan Kak Salsa soal Sylvie bisa ke hal-hal begitu, karena jawaban itu sudah menambah keyakinanku apa yang dikatakan Sylvie semalam memang benar. Sampai di stasiun membereskan pembayaran, membeli bensin dan segalanya, akhirnya aku dan kakak bisa pulang dengan si Kukut atau nama motor tuaku ini, dan sekarang si Kukut yang akan menemani aku besok untuk datang ke kampus. Sore dan malam hari berjalan seperti biasanya, tidak ada gangguan ataupun perasaan lain. Apalagi semalam aku yakin tidak saling mengganggu, walaupun hanya baru sedikit apapun yang ingin aku tahu. Sedikitnya informasi dari Sylvie jelas sangat membantu. Untungnya aku disibukkan dengan persiapan untuk besok sehingga fokus pada urusan kampus saja. 2 bulan berjalan dengan cepat. Setelah aku benar-benar diterima, di mana yang sudah menjadi aku harapkan dan menjadi kenyataan. Tentu ibu dan bapak, bahkan Mang Yaya juga senang dengan kabar keterimanya aku, dan hari-hariku lebih melelahkan menyiapkan segalanya. Bahkan kalau sampai rumah aku lebih banyak tidur karena kelelahan. Apalagi masa-masa ospek dan awal kuliah membuat aku harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Akhirnya aku mempunyai teman dekat satu jurusan, namanya Anton. Orangnya bahkan terbilang sangat cuek karena pertemuan dan satu kelompok di mana ospek sampai perkuliahan berjalan normal. Anton ternyata satu kelas denganku. "Bas, sesekali nongkrong di rumah kamu dong," ucap Anton ketika 2 bulan dekat denganku. "Boleh, ayo," ucapku. Akhirnya Anton untuk pertama kalinya berkunjung ke rumah sore ini. Karena Anton asli dari kota ini, baginya daerah rumah tidak terlalu asing lagi buat dia. "Ayo masuk aja Ton motornya," ketika sampai di rumah. "Anjir, tua banget. Keren ini rumah," ucap Anton melihat kesan pertama pada rumah. "Dulu ini bekas rumah nenek. Pas sekali dengan kakakku di sini kuliah, yaudah jadinya ditempatin kita," ucapku.
langsung mengajak untuk bersantai di halaman belakang. "Ini kenapa Bas? Ada gerbang?" tanya Anton. "Iya, ini penghubung ke sana Ton," jawabku sambil menyeduh kopi di dapur. Tidak lama sore menjelang malam tiba, dan aku mandi meninggalkan Anton sendirian di halaman belakang. Sementara Kak Salsa belum pulang dan biasanya rumah sudah rapi karena sore hari sebelum aku pulang pasti sudah dirapikan oleh Mang Yaya. Karena sakit perut, mandiku lumayan cukup lama dan aku yakin Anton pasti nyaman di halaman belakang. Apalagi dia sambil mencarger HP-nya. Sekitar 20 menit lebih selesai bersalin di dalam kamar keadaan segar ketika berjalan ke belakang. "Gimana Ton? Nyaman kan?" ucapku. Yang membuat aku kaget, Anton sudah tidak ada di kursi. "Kemana dia? Apa dia beli rokok?" ucapku. Segera aku berjalan ke depan untuk melihat motornya yang memang sudah tidak ada, yang awalnya terparkir di samping si Kukut sebelumnya. Segera aku telepon dia, bahkan sama sekali tidak diangkat. Aku menunggu di ruang tengah sambil santai. Setelah hampir 30 menit, Anton sama sekali belum kembali dan rasa khawatirku mulai muncul perlahan. Segera aku mengambil HP dan berusaha menghubungi lagi Anton. Kemana sih lu?" ucapku di telepon pada Anton. "Sorry Bas, pulang duluan," jawab Anton dengan suara gemetar sekali. "Ya udah nggak apa-apa." "Kenapa sih Ton? Kok kayak gemetaran ngomongnya?" "Nggak apa-apa Bas." Udah dulu ya Bas, nanti besok kalau ada kelas aku kabarin," ucap Anton langsung menutup HP. "Aneh," ucapku. Padahal katanya mau santai lama di sini, tahu-tahu gitu. Aku sama sekali tidak berpikir apapun dan menganggap semuanya baik-baik saja. Sampai jam 8 malam ini Kak Salsa belum juga pulang. Segera aku telepon Kak Salsa untuk memastikan membawa kunci rumah atau tidak. "Kak, masih di mana Kak? Bawa kunci rumah enggak?" tanyaku di telepon. "Bawa Bas, kakak larut malam pulang. Ini masih di rumah temen kok," jawab Kak Salsa. "Ya udah aku kunci dulu ya semua pintu," jawabku langsung menutup telepon. Karena malas sekali gerak dan sedikit lelah juga, aku masih terbaring saja di sofa ruangan tengah sambil melihat tayangan televisi. Niat tidak memberikan sama sekali apa yang terjadi pada Anton, tapi masih saja pikiran-pikiran dan rasa penasaran tentang apa yang dikatakan Kak Nena tempo hari dan Silvi tentang informasi rumah sebelah perlahan datang kembali. "Apa karena rumah sebelah ya?" ucapku. Akhirnya mataku perlahan ingin beristirahat. Segera aku bangun dan mengunci semua pintu yang ada dan kembali lagi tiduran di sofa. Perlahan mata terpejam dengan begitu saja dan dengan tiba-tiba aku mendengar suara pintu depan bruk, membangunkan aku yang baru saja terlelap. Ucapku sambil melihat jam yang ada di HP. "Jam 1, ucapku. Terlihat Kak Salsa berjalan dengan muka pucat dan badan yang sangat lelah. Bahkan jalannya sangat-sangat perlahan, seperti orang yang benar-benar lelah. Apalagi beberapa bagian rambutnya tidak rapi sama sekali. Pandangannya hanya ke bawah. "Kak, tumben jam segini baru pulang?" tanyaku masih dalam kondisi mengantuk. Kak Salsa hanya mengangguk dan terus berjalan tanpa menjawab sama sekali. Aku yang melihat bagian samping muka Kak Salsa yang semakin pucat, sama sekali tidak curiga. "Kelelahan kali," ucapku. Segera aku berdiri dan melihat Kak Salsa sedang berdiri di depan cermin kamarnya yang besar. "Kak, aku pindah ke kamar ya. Nanti pagi aku bangunin kalau mau berangkat," ucapku sambil berjalan ke kamar. Sama sekali tidak ada jawaban. Kak Salsa tetap mematung begitu saja. Kenapa kali ini? Aneh, ucapku ketika terbaring di kasur kamar dan mencoba untuk kembali tidur. Walaupun tercium bau bunga pertama kali yang aku rasakan sangat wangi sekali. Walaupun beberapa kali bulu pundak berdiri begitu saja. Ucapku sambil menutup muka dengan bantal karena benar-benar sudah sangat mengantuk. Pagi harinya aku terbangun oleh telepon berkali-kali dari Kak Salsa dan Silvi. Ketika melihat ke notif ke HP. "Tumben ada di rumah kok telepon sih," ucapku. Kemudian aku terbangun, melihat grup kelas ternyata hari ini kosong dan hanya tugas saja yang semakin menumpuk. Segera aku mengabari Anton dan akan berkunjung ke rumahnya, dan Anton hanya menjawab, "Iya." Ketika bangun aku sudah melihat Kak Salsa tidak ada di kamarnya. Rajin sekali udah berangkat lagi.
Mungkin dia telepon aku mau kasih tahu kali, ucapku. Aku langsung mandi dan melakukan persiapan untuk keluar, mengunjungi rumah Anton. Sambil menunggu mesin si kukut panas, aku menerima pesan dari Sylvie. Bas, kayaknya harus ketemu deh hari ini, chat Sylvie. Ayo Vi, lagian aku juga kosong nih, dan sekalian mau ke rumah Anton, ikut aja yuk. Balasku cepat. Tidak lama aku janjian dengan Sylvie di salah satu jalan yang terdapat toko besar, dan langsung saja aku berangkat. Baru saja berbelok ke arah rumah sebelah, aku kaget dengan apa yang aku lihat barusan. Kok Mang Yaya baru keluar dari rumah itu sih? Ucapku sambil memperhatikan dan memastikan bahwa itu benar-benar Mang Yaya. Entah kenapa pikiranku jadi kemana-mana. Sepanjang jalan menemui Sylvie membuat penasaran dan cocok logi dari informasi-informasi yang sebelumnya sudah aku abaikan karena kesibukan perkuliahan kini perlahan hadir kembali dengan sendirinya. Tak lama setelah sedikit kemacetan normal di kota ini, aku sudah berada tepat di parkiran toko buku ini dan segera telepon Sylvie bahwa aku sudah menunggunya. Terlihat Sylvie dengan khas kecantikannya berjalan menghampiri aku dengan wajah yang tidak biasa, seperti ada kecemasan. Bas, banyak yang mau aku bicarakan sama kamu, ucap Sylvie. Setelah di rumah Anton, nanti kita cari tempat makan, ucapku sambil memberikan helm yang biasa Kak Salsa gunakan. Segera aku menuju rumah Anton dengan Sylvie yang aku bonceng. Di perjalanan Sylvie tidak bicara apapun, sementara aku masih mempertanyakan apa yang dilakukan Mang Yaya. Bas, kamu baik-baik aja kan? Tanya Sylvie yang sedikit tidak jelas karena suara angin. Hah? Gimana Vi? Tanya aku. Kamu baik-baik aja kan? Ucap Sylvie sedikit keras. Kenapa emang? Dia udah mulai khawatir nih. Ih, serius loh, jawab Sylvie sambil menepuk pundaku, terlihat kesal. Tak lama kemudian aku telah sampai di rumah Anton. Segera aku turun. Aku baik-baik aja Vi, walaupun setelah obrolan kita pertama pas kamu nginep di rumah 2 bulan lebih ke belakang, rasa-rasa aneh, dan rasa aneh itu datang lagi, ucapku sambil melepaskan helm di kepala Sylvie. Sylvie tidak menjawab dan untuk pertama kalinya dia langsung memegang tanganku dengan hangatnya tanpa bicara apapun. Segera aku dan Sylvie mengucapkan salam di depan rumah Anton dan memang ini kali kedua aku datang setelah pertama mengantarkannya pulang karena tidak membawa motor ke kampus. Tidak lama ibunya Anton keluar dan bilang kalau Anton dari semalam demam sangat tinggi dan beberapa kali dalam tidurnya ngigo yang aneh-aneh dan kadang-kadang mengelus perutnya dan langsung sekali malam barusan tertawa seperti wanita. Sylvie langsung kembali memegang tanganku dengan sangat erat ketika melihat langsung kondisi Anton. Anton terbangun dengan kehadiranku. Bas, sorry ya Bas. Oh, ini cewek yang sering lo ceritain, ucap Anton. Segera aku mengenalkan Sylvie, dan Anton beberapa kali aku tanya tidak tahu kenapa jawabnya selalu baik-baik saja. Ton, gara-gara pulang dari rumahku, tanyaku yang kelima kali. Mungkin karena merasa bersalah dengan sakitnya Anton yang membuat ibunya sampai khawatir. Iya, ucapnya sangat pelan ketika ibunya keluar dari kamar Anton. Kenapa Ton? Aku kan mandi. Sementara kemarin kamu duduk di belakang, jawabku. Bas, rumah itu Bas, rumah sebelah kamu. Aku penasaran setelah ada suara yang keras menghantam pintu besi itu. Aku penasaran siapa yang melempar dengan begitu kerasnya. Lalu aku bangkit dan menghampiri pintu itu. Terus ada sedikit celah Bas di antara pintu dan penopangnya itu. Dan setelah aku intip, jawab Anton dengan gemetaran dan keringatnya mulai turun di wajahnya. Sakit, ucap Anton sambil menahan perutnya dengan sangat kuat. Udah Ton, udah. Kalau masih sakit jangan dipaksakan, kasihan, saut Sylvie dengan muka cemasnya sambil terus memegang tanganku dengan erat. Aku ngeliat wanita dengan perut besar, berambut panjang, sangat panjang, menyamping sedang mengelus perutnya Bas. Dan ketika aku melihat ke arahnya, dia melihat ke arahku dengan tersenyum. Aku kaget, dan saking kagetnya, aku langsung pergi. Padahal itu celah yang sangat kecil yang tidak masuk akal, ucap Anton sambil keluar air matanya.
Mungkin suara yang Anton dengar sama halnya aku dan Kak Salsa pernah dengar juga, ucapku dalam hati. Karena rasa bersalah aku terus meminta maaf pada Anton. Akan tetapi Anton merasa itu kesalahannya saja, dan Anton tetap percaya sakitnya bukan karena hal itu. Karena siang ini Anton dan ibunya akan pergi ke dokter sekedar memeriksa dan meminta obat. Aku dan Silvi pamit langsung. Di perjalanan menuju tempat makan, tidak ada pembicaraan apapun dengan Silvi. Ada yang tidak beres, ucapku. Sampai di tempat makan, Silvi masih menunjukkan muka rasa khawatirnya. Setelah memesan makanan, aku langsung menanyakan pada Silvi kalau kemarin apa bareng dengan kakakku. Vi, semalam pulang jam berapa? Tanyaku. Nggak pulang, Bas, nginep di rumahnya Andin. Kenapa gitu? Jawab Silvi. Kak Salsa pulangnya larut malam banget tau, Vi, ucapku dengan santainya. Hah? Maksudnya? Benak Silvi dengan kagetnya. Iya, pulang malam banget. Kenapa jadi bentak aku sih? Ucapku sambil bercanda. Gila, semalam Salsa nggak pulang, Bas. Salsa sama kita, bahkan tadi juga belum pulang. Dia itu kayaknya masih di rumah Andin, jawab Silvi dengan tegas. Dek, aku terdiam beberapa detik dan kembali mengingat siapa yang berjalan semalam. Sementara aku melihatnya dengan jelas. Kalau apa yang dikatakan Silvi benar, lantas semalam yang berdiri mematung di depan kaca kamar Kak Salsa, itu siapa? Kamu gak bercanda kan, Vi? Tanyaku dengan perlahan. Aku yang harusnya nanya kayak gitu ke kamu, Bas, jawab Silvi. Segera aku ceritakan kejadian semalam kepulangan Kak Salsa semalam itu, dan Silvi hanya mengangguk saja dan menyarankan aku untuk telepon Kak Salsa kalau tidak percaya. Setelah aku selesai cerita dengan sangat detail sekali pada Silvi, tiba-tiba Silvi hanya menjawab, sepertinya benar, rumah 96 itu, jawab Silvi dengan perlahan dengan tatapan kosong. Mau lanjut? Apa udahan nih? Sampai di sini dulu lanjutannya. Tidak akan lama lagi, kita akan berlanjut. Semakin jelas tanda-tanda Mang Yaya. Kejadian Anton, Kak Salsa juga kedekatan Bastian dengan Silvi akan memperjelas cerita ke depannya. Apalagi Silvi mengeluarkan kalimat rumah 96. Mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat menikmati. Belum selesai pikiranku dibuat kaget dengan apa yang dikatakan oleh Silvi tentang kejadian semalam. Yang sebenarnya Kak Salsa menginap dengan Silvi di rumahnya Andin. Silvi dengan tatapan kosong seperti kejadian sebelumnya di rumahku. Pada waktu pertama berjumpa dengan ekspresi muka yang sama, yang sangat datar menyebutkan rumah 96. Menambah kaget lagi dengan apa yang dikatakan Silvi. Maksudnya, Vi, bener gimana? Apa itu rumah dengan nomor 96? Tanyaku dengan menatapnya, karena apa yang Silvi ucapkan tidak membuat sama sekali aku mengerti. Silvi tidak langsung menjawab, apalagi kebetulan yang mengantarkan makanan sampai di meja dan mempersilahkan untuk menikmati makanan yang aku dan Silvi pesan. Vi, tolonglah jelasin. Aku benar-benar gak paham. Rumah dengan nomor apa itu? Tanyaku memelas dengan menatapnya. Bas, dengerin aku ya. Aku cuma takut di antara benar dan salah. Apalagi ini berkaitan dengan kepercayaan saja. Apa yang akan aku kasih tahu ke kamu? Ucap Silvi dengan perlahan. Aku hanya mengangguk dan menunggu apa yang selanjutnya Silvi akan katakan saja. Salsa, Nenek, dan aku semalam membahas rumah itu, dan Salsa, kakak kamu, percaya dengan apa yang aku katakan. Apalagi yang aku katakan itu sesuai dengan apa yang Salsa alami. Dan itu juga alasan aku tidak mau menginap di rumah kamu lagi malam kemarin, yang awalnya akan menginap di rumah kamu. Salsa hanya mengiyakan, tapi sama seperti kamu, asal tidak mengganggu kan? Kenyataannya, Bas, melihat teman kamu Anton itu, jelas kan? Ucap Silvi sambil melahap pesanan makanannya. Lalu, apakah Salsa pernah mengalami hal yang sama denganku? Tanyaku. Iya, beberapa minggu lalu sama dengan Anton, Kak Salsa sangat penasaran dengan gerbang itu. Ketika Salsa bercerita, dia sedang masak mie malam-malam di dapur. Ketika Salsa lihat ke arah pintu besi itu, di atas temboknya terdapat wanita yang sedang duduk dan kakinya mengayunkan berkali-kali, jawab Silvi perlahan. Tembok itu sangat tinggi, Vi.
Aku saja harus sampai menggerakkan kepalaku ke atas untuk melihat jelas ke arah itu, jawabku, sambil kembali mengingat posisi rumah. Apa Anton melihat sosok wanita itu juga dari lubang antara celah pintu yang besar? Dan aku mendengarkan wanita itu menangis dari rumah itu. Apa dari tembok yang tembus pandang? Kan tidak, Bas. Ucap Sylvie menjelaskan. Memang benar apa yang dikatakan Sylvie, sangat benar. Semuanya di luar logika yang aku pikirkan semata. Aku tahu kamu sangat khawatir, bukan dengan beberapa kejadian yang sudah dialami kamu dan Salsa, apalagi sekarang temanmu dan aku juga sudah mengalami keanehan kan? Pilihannya ada dua, Bas. Kita mengetahuinya untuk segera memperbaiki semuanya, atau kita membiarkannya dan kejadian-kejadian lainnya siap datang perlahan menghampiri, jawab Sylvie dengan sangat tenang. Maksudnya, kamu menakuti aku, Vi? Tanya aku, sedikit nada tinggi. Bukan, karena Salsa yang menyuruhku menyampaikan hal ini. Dan Salsa sudah bicara banyak soal ini, Mang Yaya dan segala penasaran kamu. Tapi Salsa tidak tega kalau hal ini malah mengganggu ketenangan kedua orang tua kamu, apalagi nantinya soal kuliah. Kayak gitu, Bas, jawab Sylvie. Aku paham sekali dengan apa yang diucapkan oleh Sylvie. Berarti Kak Salsa juga merasakan dan melihat hal yang sama, ucapku dalam hati. Soal rumah 96, aku mimpi, Bas, semalam. Kak Salsa keluar dari rumah sebelah kamu dan pakaiannya sangat rapi, putih dengan celana rok yang sangat rapi, juga berwarna hitam. Dalam keadaan hamil berjalan dari rumah sebelah kamu. Tapi ketika aku keluar dari rumah kamu menyapa Salsa, dia tidak bisa menjawab, hanya mematung dengan menatap aku sambil menangis. Kemudian dia kembali berjalan, tidak tahu kenapa. Aku berjalan ke depan rumah itu, lalu aku ingat betul melihat nomor rumah itu nomor 96 di belakang pohon beringin besar, pas di samping pintu, ucap Sylvie menjelaskan. Aku mendengarkan dengan jelas semua yang Sylvie ucapkan, kaitannya sama dengan apa yang pernah aku ketahui. Hanya soal nomor rumah saja 96. Beberapa kali pikiranku mengingat satu persatu apapun yang aku ingat. Yang aku rasakan juga janggal. Kenapa jadi kamu yang melamun, Bas? Tanya Sylvie. Vi, nomor rumahku kan 97, ucapku perlahan. Iya, Salsa dan Nenek juga memberitahuku. Untuk memastikan saja mimpi itu, kejadiannya sama dengan cerita kamu semalam, Bas. Sikap Salsa yang kamu lihat dengan apa yang ada dalam mimpiku, walaupun tidak sama persis tapi mirip gerakannya dan lain-lain, bukan? Tanya Sylvie. Ya juga sih, benar juga, Vi, jawabku dengan keringat mulai turun. Yang aku takutkan bukan apa-apa, hanya ketidakbaikan serta kedepannya tidak mau sampai pada orang tuaku saja. Apalagi kepercayaan dari kedua orang tuaku yang terpikirkan setelah obrolan ini. Tenang, Bas, semuanya akan baik-baik saja kok. Saranku, dan lihat saja nanti Salsa juga akan bicara sama dengan apa yang aku bicarakan ini. Tanyakan saja pada Mang Yaya. Sudah, hanya itu saja. Selanjutnya jika sudah, ya sudah. Anggap saja ini adalah hal yang memang kalian harus terima, apapun itu, jawab Sylvie sambil memegang tanganku karena dari wajah serta cara dudukku yang sudah tidak tenang. Karena hal-hal yang belum terjadi apalagi. Rumah itu benar-benar secara cerita mimpi Sylvie adalah rumah nomor 96. Sylvie tetap membuatku agar tenang dan menjelaskan semuanya akan baik-baik saja. Tapi Sylvie juga khawatir sama denganku. Takutnya terjadi hal-hal yang lainnya di luar apapun yang tidak aku harapkan. Aku belum telepon sama sekali Kak Salsa. Selesai menghabiskan makan dengan Sylvie, segera aku mengantarnya untuk pulang. Sepanjang perjalanan Sylvie hanya bilang, jangan sungkan, Bas, kalau ada apa-apa di rumah langsung chat aku atau telepon aku aja. Aku hanya menjawab dengan beberapa anggukan kepala saja, yang berarti setuju. Sampai di rumah Sylvie, segera aku sempatkan untuk telepon Kak Salsa. Kak, mau pulang bareng? Ucapku di telepon. Kakak udah di rumah, Bas, langsung pulang aja ya, jawab Kak Salsa singkat. Segera aku berpamitan dengan Sylvie. Wajah cemasnya sangat jelas. Kemudian tersenyum manis dan tetap meyakinkan aku bakalan baik-baik saja. Segera aku memicu si Kukut untuk menuju rumah.
dengan banyak sekali pikiran yang melintas di kepalaku. Beberapa pertanyaan yang masih ada, belum tanpa jawaban. Tiba sampai di rumah, aku berhenti tepat di depan rumah yang baru saja Sylvie obrolkan lewat mimpinya itu. Segera aku standarkan si kuku tepat di depan gerbang besi rumah sebelahku ini. Perlahan aku berjalan, memperhatikan rumah yang sebelumnya belum pernah aku lihat. Sama tuanya bangunan dengan rumahku. Sebelah mana yang dimaksud Sylvie? Tidak ada sama sekali pohon beringin, ucapku dalam hati. Aku ingat, dekat pintu ada nomor. Sylvie mengucapkan hal itu. Segera mataku mengarah ke dua pintu yang lumayan besar itu. Tidak ada sama sekali sebuah nomor rumah. Hanya saja aku melihat seperti sebuah cat yang menimpa dengan ukuran kotak berwarna abu-abu. Sementara cat lainnya berwarna putih. Dan dari kejauhan, seperti bekas lubang paku yang sudah copot. Apa itu? Bekas nomor rumah 96 itu, ucapku dalam hati. Namun hanya aku sekedar memastikan, aku segera menaiki lagi si kukut, menuju melewati rumahku dan berhenti di rumah sebelahnya lagi. Terpampang jelas, nomor 98. Iya, benar, mimpi Sylvie itu, ucapku. Dan kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Baru saja aku masuk, Kak Salsa dengan santainya sore ini sedang duduk di depan. Ketika aku memarkirkan si kuku, dia langsung menghampiriku. Dan aku jelaskan sambil duduk di kursi depan, aku sudah ketemu dengan Sylvie. Dan Sylvie bercerita banyak. Kakak percaya? Tanya aku. Iya Bas. Awalnya kakak mau tanya sama ibu, tapi takut kenapa-napa, jawab Kak Salsa. Jangan dulu. Malam ini aku mau tanya sama Mang Yaya, ucapku perlahan. Kak Salsa hanya mengangguk saja dan tentunya setuju. Apalagi setelah aku ceritakan soal Anton yang sakit setelah kejadian malam kemarin. Akhirnya sore berganti dengan malam. Tidak terasa namun aku sepakat dengan kakak dan berharap seperti apa yang Sylvie katakan, semuanya akan baik-baik saja. Benar saja, sehabis waktu sholat isya, Mang Yaya terlihat sedang menyirami tanaman di halaman belakang. Kemudian duduk di tempat biasa bersantai. Segera aku menghampirinya. Baru selesai Mang, ucapku sambil duduk di sebelahnya. Iya Bas. Bikin kaget saja, jawab Mang Yaya. Emang ya? Kali melamun, orang aku buka kunci dapur aja, gak terdengar. Itu kenapa? Kok jari Amang diperban Mang? Tanyaku ketika melihat jari sebelah kirinya diperban. Oh ini, gak apa-apa Bas. Biasa habis paku-paku di rumah, melamun tiba-tiba kena, jawab Mang Yaya sambil mengelus jarinya. Kemarin aku isi alamat Mang, buat data kelas gitu. Pas aku tulis namanya jalan ini, aku tulis juga rumah ini. Rumah ini nomor 97 kan Mang? Bener kan? Tanya aku dengan berbohong untuk memulai obrolan supaya tidak curiga. Iya bener Bas, itu kan ada di depan juga, jawab Mang Yaya sambil menyalakan rokok. Berarti rumah yang sana nomornya berurutan ya Mang? Tanya aku sambil menunjuk ke rumah sebelah tanpa pintu penghubung besi itu. Nah iya, ke sana 98 dan ke sana 96 Bas. Dari sana maju nomornya, jawab Mang Yaya dengan biasa saja. Baru saja aku akan mengajukan pertanyaan lain pada Mang Yaya, tiba-tiba terdengar suara Kak Salsa terjatuh dan berteriak sangat kencang di ruang tengah rumah. Segera aku dan Mang Yaya menghampiri Kak Salsa yang sedang duduk di kursi depan TV. Kak, barusan apa? Kenapa teriak? Tanyaku. Kak Salsa masih saja diam dengan tatapan kosong menatap ke arah TV yang menyala. Kerasukan, sahut Mang Yaya, berada di sebelahku. Maksudnya Mang? Ucapku, tidak mengerti karena terlihat Kak Salsa wajahnya semakin pucat. Sama seperti ketika kejadian malam kemarin yang aku alami. Tidak lama Kak Salsa bangun dari duduknya berdiri, tidak menatap kepadaku, begitu juga Mang Yaya. Padahal malam ini baru saja jam 8. Kak Salsa berjalan pelan menuju arah dapur sangat pelan, dengan wajah yang tertunduk. Apalagi rambut panjang yang terurai membuat kesan menyeramkan sekali. Bulu pundakku tiba-tiba berdiri begitu saja. Mang, ucapku mengikuti langkah Kak Salsa. Sudah, biarkan saja, jawab Mang Yaya dengan perlahan. Kak Salsa terus berjalan.
tepat di depan halaman belakang. Kak Salsa berbalik ke arah aku dan Mang Yaya dan memberikan senyuman dengan wajah yang pucat, jauh lebih pucat sebelumnya, kemudian tersenyum. "Mang, gak apa-apa nih," ucapku mulai khawatir. Mang Yaya tidak menjawab, hanya menatap kembali ke Kak Salsa dengan tajam. Kemudian yang membuat aku kaget, Kak Salsa sambil berjalan pelan ke arah pintu besi yang menjadi pemisah yang masih terkunci itu, sambil mengelus perutnya seperti orang hamil. Kemudian menepuk-nepuk pintu yang terkunci dengan sekuat tenaga, dan aku yakin itu sangat keras. Apalagi bukan tenaga Kak Salsa bisa menepuk sekuat itu dengan sangat kerasnya. "Iya, sosok itu kembali lagi," ucap Mang Yaya, masih membiarkan tingkah Kak Salsa sekarang mendorong pintu dengan perlahan. Tidak lama Mang Yaya menghampiri Kak Salsa, memegang bagian kepalanya. Tiba-tiba Kak Salsa terjatuh begitu saja dan dipangku ke dalam rumah oleh Mang Yaya. Di tengah rumah setelah diberikan minum oleh Mang Yaya, Kak Salsa belum juga sadar. Pikiranku tidak fokus sama sekali, dan Mang Yaya memindahkan Kak Salsa ke dalam kamarnya. "Siapa itu?" ucapku dalam hati. Ketika melihat ke arah cermin, dari cermin berlawanan melihat sosok perempuan berbaju putih mematung sambil mengelus perutnya berkali-kali. "Udah, jangan dilihat," ucap Mang Yaya dengan serius, jauh berbeda dengan sosok Mang Yaya seperti biasanya. Segera aku dan Mang Yaya duduk di sofa depan televisi. "Malam ini Amang tidur di sini, Bas. Jangan dulu kasih tahu orang rumah. Kasihan, pasti mereka bakal khawatir," ucap Mang Yaya sambil menyalakan rokok. "Awalnya Amang seneng. Udah 2 bulan kalian tinggal di sini dan semuanya baik-baik saja. Tapi akhirnya seperti ini. Amang udah sarankan pada Teteh agar kalian jangan tinggal di sini. Takutnya seperti ini," ucap Mang Yaya. "Memangnya kenapa, Mang?" Pura-pura tidak mengetahui apapun. "Amang yakin kalian adalah cucu-cucu dari nenek dan kakek kalian, Suherman. Lantas tidak mungkin kalian tidak merasakan atau bisa bersikap biasa saja. Ketika awal mula Amang beritahu kalian aturan, jangan menanyakan hal soal rumah sebelah. Kenyataannya dan kejadiannya seperti ini. Bukan salah Teteh juga yang terlalu percaya pada anak-anaknya, kamu dan Kak Salsa. Tapi gangguan itu bakalan tetap ada sampai kapanpun, Bas," jawab Mang Yaya. "Jujur sih, Mang, saya itu sangat penasaran. Tapi apa daya, ibu, bapak, dan Amang tidak bercerita apapun hingga kejadian seperti ini," jawabku. "Nyawa, kamu paham, Bas? Ini soal nyawa. Ini soal masa lalu yang tidak jelas. Dan nenek kamu yang menjadi kambing hitam dari kejadian masa lalu. Makanya ibu kamu tidak memberitahu kamu apapun," bentak Mang Yaya sambil menatapku. Aku kaget dengan bendakan Mang Yaya padaku, yang membuat aku mematung tidak bisa bicara apapun, apalagi dengan kalimat nyawa. Amang gak mau ini terjadi sama Kak Salsa. Amang diberi kepercayaan sama Teteh. Balas budi Amang sama keluarga Suherman tidak akan pernah terbayar. Makanya Amang menuruti saja kemauan Teteh, walau Amang tahu akhirnya akan seperti ini, Bas, ucap Amang kemudian. "Aku gak tahu apa-apa, Mang. Tapi aku tahu banyak dari informasi-informasi yang didapat," ucapku dengan pelan. Mang Yaya hanya diam dan mengangguk, entah apa yang dipikirkan Mang Yaya. Hanya saja dia tersenyum padaku dengan anehnya. "Apa yang anak kecil model kamu tahu, Bastian?" jawab Mang Yaya dengan perlahan dan sangat menakutkan. "Iya, rumah itu pasti ada sesuatu yang salah, sesuai dengan yang Amang jelaskan." "Lalu?" tanya Mang Yaya. "Tidak ada lagi, Mang, hanya itu," jawabku. Aku tidak membeberkan semuanya lagi, karena sikap Mang Yaya terlihat semakin aneh. "Bagus, jangan dulu kasih tahu papa ibu ya. Sudah, kamu tidur. Malam ini Amang nginap di sini," jawab Mang Yaya menenangkan aku. Segera aku masuk ke kamar dan mengecat Silvi.
tentang kejadian barusan. Sylvie akan datang pagi hari dengan Kak Nena. Aku sedikit bisa tenang. Aku melihat Mang Yaya hanya duduk dengan tatapan kosong yang tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Sementara aku juga sama memikirkan hal-hal yang sebelumnya pernah aku alami. Dari mulai sebelum keberangkatan, apalagi pembicaraan Bapak tentang rasa khawatirnya. Apa ada hubungannya dengan kejadian-kejadian ini? Ucapku dalam hati dengan badan yang terbaring di kasur. Aku terus melihat ke arah Kak Salsa. Sosok perempuan yang sebelumnya aku lihat dari arah cermin walau sangat menyeramkan dan aneh kembali terbayang. Apa itu? Penghuni rumah sebelah. Sesuai dengan cerita Sylvie, ucapku. Tidur semalaman yang beberapa kali terbangun, hanya untuk memastikan keadaan kakak, membuatku tidak nyenyak. Bahkan sampai sekarang, Mang Yaya pulang pun, aku mengetahuinya. Mamang pulang dulu ya. Udah gak apa-apa. Jangan kasih tahu orang rumah Bas. Kasihan, takutnya khawatir, ucap Mang Yaya sambil membangunkan aku. Iya Mang, jawabku. Sambil bangun, baru saja bangun ketika melihat HP sudah ada pesan masuk dari Sylvie. Mang Yaya kenapa Bas? Nanti ngobrol ya di rumah kamu. Aku berangkat sekarang. Pesan dari Sylvie. Ketika aku lihat jam masuk chat itu pukul 7. Dan sekarang sudah 1 jam lebih dari pesan itu masuk. Tidak tahu kenapa rasa percaya pada Sylvie selalu aku rasakan. Di balik soal perasaan karena apapun informasi yang dia berikan tidak pernah melenceng. Apalagi selama dekat dengannya, dia banyak bercerita sebuah kebetulan yang selalu menjadi kenyataan. Tidak lama aku melihat Kak Salsa bangun dan duduk di sofa depan TV. Kak, gimana? Udah enakan? Tanyaku. Bas, semalam aku melihat di sana ada perempuan mengelus-ngelus perutnya berkali-kali. Kemudian kakak tanya, tapi kakak lupa lagi. Tahu-tahu udah bangun aja ini, jawab Kak Salsa sambil melamun. Udah Kak, semalam ada kejadian aneh. Kakak kerasukan, jawabku perlahan. Dari kemarin kakak chat sama Sylvie terus Bas, bahas semua kejadian aneh yang ada di sini. Kakak udah bener-bener takut Bas, diam di sini. Siap-siap yuk, untuk beberapa hari. Jangan dulu di rumah ini. Kakak udah bener-bener takut. Perempuan itu selalu kakak lihat, ucap Kak Salsa dengan gemetaran. Yaudah ayo Kak, kakak juga siap-siap. Sebentar lagi Sylvie sama Nena kesini. Kita bisa keluar bareng aja. Jawabku mengikuti apa yang diinginkan oleh Kak Salsa. Segera aku mandi dan menyiapkan semuanya. Selesai mandi bagian Kak Salsa, aku membawa beberapa salin saja, walau belum tahu aku akan tinggal dulu sementara di mana. Tak lama kemudian Nenek dan Sylvie datang mengucapkan salam di depan pintu. Segera aku buka. Bas, Salsa gimana? Tanya Kak Nena. Kak Salsa ketakutan benar-benar. Gak pengen tinggal dulu di sini, jawabku. Jangan dulu ditanya soal kejadian pada Salsa. Mau di rumahku juga gak apa-apa Bas untuk sementara, jawab Sylvie. Di rumahku aja Vi. Lagian udah beberapa kali aku tawarkan pada Salsa, tidak mau terus, sahut Kak Nena sambil duduk di kursi depan rumah. Sambil ngobrol dengan Sylvie dan Kak Nena, akhirnya Kak Salsa keluar dengan membawa tas yang lumayan besar. Segera aku juga mengambil tasku. Baru saja keluar dari kamar, tiba-tiba ada suara keras sekali menggedor pintu depan. Tapi aku abaikan begitu saja. Suara apa itu Bas? Tanya Kak Salsa. Udah ayo Bas, biarkan aja, sahut Sylvie. Segera aku mengunci pintu dan melihat Kak Salsa benar-benar sangat ketakutan. Walau aku belum tahu cerita dari apa saja yang sudah dialaminya sampai ketakutan seperti ini. Aku dan Sylvie satu motor, sementara kakak dengan Kak Nena. Baru saja aku berbelok keluar rumah yang aku yakini dan Sylvie nomor rumah itu adalah 96. Tiba-tiba Sylvie bilang, di sana Bas, ucap Sylvie. Aku kemarin udah lihat Vi. Tidak ada nomor itu. Yang aku lihat seperti ada cat yang berbeda. Sepertinya udah dicopot. Temboknya seperti ada bekas paku yang tertancap, ucapku. Tiba-tiba ingat semalam jari tangan Mang Yaya diperban. Oh, pantas saja, jawab Sylvie.
Aku mengikuti belakang motor Kak Nena, karena belum sama sekali berkunjung ke rumahnya. Sementara sepanjang perjalanan, Sylvie menceritakan dan penasaran pada Mang Yaya, karena menurut dia hanya Mang Yaya satu-satunya kunci yang mengetahui semuanya yang terjadi 2 bulan kemarin. Sampai di rumah Kak Nena baru saja turun, aku merasakan getar HP-ku yang aku simpan. Segera aku lihat, Anton, ucapku. Sylvie, Kak Nena dan Kak Salsa segera masuk, sementara aku segera mengangkat telepon dari Anton. Halo Ton, ucapku. Bas, alhamdulillah aku udah mendingan. Sorry ya, kemarin harus sampai datang ke rumah. Di mana itu? Ada obrolan penting? Tanya Anton. Baru sampai banget ini di rumah temennya Kak Salsa, Ton. Udah bisa bawa motor belum? Tanya aku. Udah Bas, hari ini aku udah sembuh total kok. Lagian jenuh di rumah. Aku kesana ya. Di mana alamatnya? Kirimnya di chat. Aku kesana. Jawab Anton. Oke siap Ton. Aku tanya dulu Ton. Nanti aku kirim di chat. Jawabku sambil menutup telepon. Di dalam sudah ada ibunya Kak Nena. Segera aku berkenalan dengan ibunya Kak Nena dan benar saja ia sangat baik. Sorry ya Bas, Sa, aku ceritakan semuanya juga sama ibu. Dan ibu orangnya santai kok. Lagian ayah juga jarang pulang. Jadi ibu setuju kalau kalian tinggal di sini, ucap Kak Nena. Gak apa-apa Kalina, kayak sama siapa aja. Segera aku meminta alamat lengkap rumah dan mengirim langsung ke Anton. Anton udah sembuh Bas, tanya Sylvie. Katanya sih kayak gitu, dia mau kesini, jawabku. Ibu Kak Nena ternyata memiliki usaha yang sama dengan bapak. Jadi setelah obrolan singkat, ibu Kak Nena segera menuju toko setelah kegiatannya di rumah selesai. Vi, bener lo kata kamu itu. Perempuan itu ada lagi semalam. Aku tidak tahu kenapa langsung nanya aja. Kamu siapa? Setelah itu aku gak tahu apa-apa, ucap Kak Salsa tiba-tiba. Kak, aku belum tahu kejadiannya loh. Kenapa sampai ketakutan seperti itu? Karena aku juga mengalaminya Kak, sahutku. Kakak pikir semuanya akan baik-baik saja, karena kakak dan kamu Bas tidak pernah melanggar aturan yang Mayaya katakan. Tapi kenyataannya, gangguan apa yang kakak alami benar-benar terjadi. Kakak malam itu kan duduk sendiri di halaman belakang karena gerah. Gak tahu kenapa tiba-tiba kakak melihat perempuan yang duduk di ujung tembok pemisah dengan rumah sebelah itu sambil mengayunkan kakinya, ucap Kak Salsa. Benar berarti apa yang sebelumnya Sylvie bicarakan. Kakak juga sudah mendengar hampir 4 kali pintu besi itu seperti dilempar benda keras dari arah rumah sebelah. Kejadiannya itu pas sekali pas kamu gak ada di rumah Bas, ucap Kak Salsa lagi sambil gemetaran. Udah Sa, yang penting kan di sini aman dulu, sahut Kak Nena. Sa, dari awal aku kan udah bilang sebelumnya pertama ke rumah itu, rumah sebelah, emang aku dengar tangisan sangat kencang. Udah ya, tenangin dulu di sini, sahut Sylvie. Tidak lama Anton sudah di depan pintu dan mengucapkan salam. Karena aku mengirim alamat sangat lengkap termasuk warna cat rumah Kak Nena. Anton langsung berkenalan dengan Kak Nena karena satu kali sudah bertemu dengan Kak Salsa. Udah sembuh Ton? Tanyaku lagi. Anton hanya mengangguk saja, seperti menahan apa yang ingin dia bicarakan. Ton, aku tahu cerita kamu dari Sylvie. Setelah Sylvie chat dengan aku, bener Ton, ada hubungannya dengan rumah sebelah. Sorry ya Ton, kamu jadi sakit juga? Tanya Kak Salsa langsung. Sorry ya Bas, aku gak bilang dulu soal ini ke kamu, ucap Sylvie merasa tidak enak. Iya ada. Kemarin aku sembuh setelah pulang dari dokter, kemudian malamnya temannya ayahku datang ke rumah dan mengobatiku hal lain. Bas, mending pindah aja. Parah Bas, ada orang yang mencoba bersekutu dengan penunggu rumah sebelah itu yang sudah sejak lama gentayangan oleh sebuah dendam, ucap Anton perlahan. Maksudnya Ton? Tanyaku yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Anton. Bahaya. Hanya itu yang teman ayahku bilang. Karena memang aku sendiri melihat sosok yang udah aku ceritakan pas sakit kan. Teman ayahku orang bisa gitu. Guru spiritual ayahku Bas. Udah Ton, kamu jangan ikut campur. Bilang aja hal ini pada Bastian temanmu itu.
Makanya aku langsung ke sini, ucap Anton. Orang yang bersekutu dengan penunggu rumah, ucap Kak Salsa. Iya kak, aku hanya memberitahu itu, bahaya soalnya. Maaf, kalau apa yang aku katakan itu takutnya salah. Mohon maaf banget, mudah-mudahan sih hal itu salah, ucap Anton penuh dengan ketidakenakan. Aku yang mendengar dengan apa yang dikatakan Anton hanya mengangguk saja. Walau tidak jelas, setidaknya Anton tidak mengarang cerita, dan aku percaya pada apa yang barusan Anton katakan. Kak, ini udah kelewatan kak. Aku sebelum kesini, ke kota ini, ibu dan bapak pernah sangat khawatir dengan kepindahan aku dan kakak ke rumah itu. Aku dengar di obrolannya malam itu, tapi alasan yang diberikan, walau memang iya masuk akal, informasi Kak Nena tentang dulu ada kejadian di jalan itu, pohon beringin, dan nomor yang Silvi katakan semuanya masuk akal dan berkaitan satu sama lain kak. Dan terakhir malam kemarin Mang Yaya sendiri bilang ada kejadian masa lalu dan nyawa serta membawa nama nenek dan kakek kak. Sumpah kak, ini berkaitan, ucapku menjelaskan. Kakak sudah jauh-jauh hari pengen kabarin ibu dan bapak. Apa ini waktunya ya? Tanya Kak Salsa. Gak apa-apa Sa, mending kasih tahu aja. Gimana juga itu urusan keluarga. Aku, Silvi dan teman-teman hanya bisa membantu sekedar obrolan. Sisanya itu urusan keluarga yang tidak patut kita campuri, ucap Kak Nena. Bener Sa, gitu aja. Daripada kedepannya makin terjadi hal-hal yang tidak dan tidak masuk akal, serta kasihan kamu sama Bastian juga, saut Silvi. Kak Salsa hanya mengangguk berkali-kali, tanda seperti setuju. Kemudian aku dan Anton mengobrol di luar. Karena Anton merokok dan untuk pertama kalinya, aku menerima tawaran rokok dari Anton. Karena memang sebelumnya hanya sesekali saja aku merokok. Bener Ton, ibu harus tahu hal ini, ucapku dengan tenang. Sorry Bas, salahku awalnya, jawab Anton tidak enak. Enggak lah, awalnya juga ada hal aneh. Kebetulan kamu alamin. Harusnya aku tidak membawa kamu ke rumah. Jadinya kan seperti ini. Sialan emang rumah itu, jawabku emosi karena tidak tenang. Slow Bas, ucap Anton menenangkan. Ton, kalau aku gak tinggal di rumah itu, kuliah aku bisa jadi berhenti nih. Tapi rumah seperti itu, lagian itu, orang siapa coba? Segala imbasnya padaku dan kakak. Keluargaku sedang tidak baik dalam kondisi ekonominya, Ton. Jawabku menuangkan kekesalan. Setelah mengobrol soal kuliah dan tidak masuknya lagi aku dan Anton pamit pulang dan janji akan main lagi ke sini. Walau aku merasa tidak enak juga diam di rumah Kak Nena. Karena hanya sebatas teman kakak Salsa saja. Aku hanya menghabiskan waktu di luar duduk sambil berpikir, semoga Kak Salsa menghubungi ibu hari ini. Sedang santai-santainya ngerokok dari pemberian Anton. Bas, Salsa demam tinggi banget gitu, tiba-tiba lemas, ucap Silvi, keluar dari pintu rumah. Segera aku masuk ke dalam dan benar saja, Kak Salsa sedang menggigil di ruang tengah rumah Kak Nena. Segera Silvi dan Kak Nena membenarkan posisi tidur Kak Salsa. Masih pengaruh kejadian semalam ini, ucap Silvi. Aku bilang ibu jangan. Jangan kak. Aku telepon orang rumah dulu, ucapku. Tanpa pikir panjang aku menghubungi ibu di luar rumah dan melihat kakak sedang diurus oleh Silvi dan Kak Nena. Berkali-kali tidak diangkat. Ketika sadar, pasti sedang mengajar, ucapku. Segera aku menghubungi bapak. Iya Bas, tumben telepon, biasanya juga chat, ucap bapak. Pak, Kak Salsa sakit. Kejadian di rumah banyak yang aneh. Sekarang aku dan Kak Salsa tinggal di rumah temannya, Kak Nena. Bastian gak mau tahu, bapak dan ibu kesini ya, ucapku dan tidak tenang. Iya, bapak jemput ibu dulu ya. Jaga dulu kakak kamu, pasti sekarang sore juga bapak ke situ. Kirimkan alamat lengkap rumah Nena ya, jawab bapak yang sama paniknya denganku. Segera aku copy alamat yang sebelumnya aku kirimkan ke Anton dan sudah aku kirimkan ke kontak bapak. Segera aku masuk ke dalam rumah dan Kak Salsa sudah tertidur. Keringat di badannya bercucuran sangat banyak sekali. Aku hanya duduk diam di samping kakak. Kak, tidak apa-apa kan nanti kesini orang tuaku ya, ucapku perlahan. Aku ke Kak Nena dan Silvi saling bercerita, masing-masing yang terasa janggal di rumah bekas peninggalan nenek itu.
dan aku mengiyakan apa yang mereka katakan. Tidak lama ada telepon dari ibu. "Bas, ibu udah di jalan, tunggu ya Bas." "Maafkan ibu Bas," ucap ibu sambil menangis. "Ya Bu, hati-hati bilang ke bapak," jawabku, karena tidak tega mendengar ibu menangis. Sampai sore hampir berakhir, Kak Salsa belum juga bangun dari tidurnya. Menambah rasa khawatir yang aku rasakan, sementara Nena dan Sylvie tetap ada sambil melakukan aktivitas tugas mereka di samping Kak Salsa. "Lah, Salsa sakit," ucap ibu Kak Nena yang baru pulang dari toko. "Iya Bu," jawab Kak Nena. Ibu Kak Nena duduk di sebelah Salsa sambil menggelengkan kepalanya. "Semoga lekas sembuh ya, kasihan ini mah." Tak lama kemudian, ibunya Kak Nena mengelapi wajah dan badan Kak Salsa perlahan. Waktu semakin malam semakin datang. Waktu maghrib sudah berlalu begitu saja, sementara Kak Salsa masih saja tertidur. Beberapa kali hanya tersenyum dari wajah Kak Salsa yang aku lihat itu bukan senyuman khasnya. "Seperti bukan Salsa," ucapku dalam hati, memperhatikan dengan sangat detail. Raut wajahnya apalagi seperti mengkerut. "Iya, itu bukan Kak Salsa," ucapku pelan. Apalagi berkali-kali hanya tersenyum, padahal matanya Kak Salsa tertutup. Aku semakin khawatir sekali. Selanjutnya di bagian akhir ini dari cerita ini, apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah nomor 96 dan segala keanehan lainnya? Apakah akan jelas di akhir cerita? Tunggu, tidak akan lama lagi cerita ini akan berlanjut. Mari kita lanjutkan cerita ini sampai selesai. Aku masih saja menunggu harap-harap cemas kabar dari bapak dan ibu. Padahal ini adalah weekday yang setauku selama sudah hampir 2 bulan menikmati jalanan kota tidak pernah selama ini menunggu ibu. "Sampai di mana Bas orang tua?" ucap Sylvie dengan khawatir. "Belum tahu Vi, barusan sudah aku chat ibu tapi belum ada balasan." Kondisi Kak Salsa semakin parah, apalagi beberapa kali melihat keringatnya semakin bercucuran, lebih dari sebelumnya. Bahkan ibu Kak Nena juga beberapa kali mengelap keringat itu, dan terlihat sangat khawatirnya, sama denganku saat ini. Tidak lama HP-ku bergetar, kemudian berdering ada nomor masuk ke HP-ku. Bahkan Sylvie juga melihatnya, berbarengan denganku. "Angkat aja Bas, siapa tahu penting," jawab Sylvie. "Halo," ucapku sambil mengangkat telepon. "Bas, ini Mang Yaya, ini Amang sama ibu dan bapak, udah di jalan sebentar lagi sampai." Aku hanya diam, dan entah kenapa memikirkan sesuatu yang aneh, dan telepon kembali terputus begitu saja. "Siapa Bas?" Segera aku menarik Sylvie untuk ikut denganku untuk mengobrol di luar rumah. Di luar rumah Kak Nena dengan Sylvie dan mengikuti langkahku, duduk di depan rumah Kak Nena. "Vi, barusan Mang Yaya telepon katanya dengan ibu dan bapak." Aku pikir orang yang dikatakan Anton tentang persekutuan itu Mang Yaya, dan dibalik semua kejadian itu adalah ulah dia. Tapi kenapa bisa bareng dengan ibu dan bapak? Ucapku. "Iya Bas, tidak tahu aku kalau gitu. Tapi semoga bukan Mang Yaya ya. Mungkin ada hal-hal lain Bas," jawab Sylvie dengan tenang. Bahkan ingatanku melihat Mang Yaya yang pernah keluar dari rumah sebelah nomor 96 itu tidak pernah aku katakan pada Sylvie, hanya aku simpan baik-baik. "Iya Vi, semoga tuduhanku salah," ucapku. Tidak lama benar saja ada mobil yang aku kenal berhenti di depan rumah Kak Nena. Kemudian ibu, bapak, dan Mang Yaya keluar dengan tergesa-gesa. "Gimana kakak kamu Bas?" tanya bapak. Aku jelaskan keadaan Kak Salsa, sementara ibu, Mang Yaya, dan Sylvie ke dalam rumah. Aku yang belum menjawab pertanyaan bapak melihat dari luar. Langsung saja Mang Yaya mengobati Kak Salsa, sama sebelumnya yang pernah aku lihat ketika kejadian malam kemarin di rumah. Dan sama dengan masih jari tangannya yang kanannya masih terbungkus bekas luka yang sebelumnya aku ketahui. Terlihat ibu duduk di sebelah ibunya Kak Nena. Sylvie dan Kak Nena di sebelah lainnya dekat badan Kak Salsa. Tiba-tiba terdengar erangan suara kencang dari Kak Salsa, seperti menahan sakit yang sedang sangat menyakitkan. Kemudian disusul dengan suara tertawa kencang. Suara perempuan yang baru pertama kali aku dengar. "Bas, duduk di sini. Bapak mau bicara." "Iya Pak," jawabku. Apa yang Bapak khawatirkan sebelumnya itu terjadi Bas. Ternyata tidak sampai 1 tahun, hanya 2 bulan saja
Benar, jawab bapak sambil melihatku. Pak, apapun itu, kesembuhan Kak Salsa itu lebih penting, Pak. Bastian jujur sudah tidak peduli dengan apa masa lalu yang terjadi. Niatnya kan Bastian hanya ingin kuliah, tidak ingin kejadian seperti ini terjadi, Pak. Jawabku dengan sedikit tegas. Benar, tapi Bas, nanti ibu sendiri yang akan jelaskan pada kamu ya, jawab bapak, seperti menahan apapun yang ingin bapak sampaikan, dan kemudian mengelus-ngelus kepalaku. Segera aku ke dalam sementara bapak tetap menunggu di luar. Di dalam aku tidak tahu dan sedikit lega, Kak Salsa sudah dalam keadaan terbangun, sementara matanya masih melihat dengan tatapan kosong. Gimana kondisi Kak Salsa, Mang? Tanya aku. Beginilah Bas, sulit, ucap Mang Yaya. Tidak tahu kenapa ibu tiba-tiba pamit pada ibu Kak Nena dan berterima kasih. Kemudian Mang Yaya mengangkat Kak Salsa yang masih belum sadar. Aku masih dibuat heran dengan kondisi ini, atau mungkin tidak enak dengan segala yang terjadi, karena tidak mau merepotkan ibunya Kak Nena. Segera aku membawa tas Kak Salsa dan mengantarkannya ke dalam mobil. Ibu belum mau bicara apapun, raut wajahnya hanya kosong dan kecemasan yang aku lihat. Kemana ini, Bu? Balik ke rumah saja, Bas, ucap ibu dengan sangat pelan. Mang Yaya hanya mengangguk, kemudian bapak menyuruhku menyusul, dan aku setuju. Kemudian aku kembali masuk ke dalam rumah dan pamitan pada ibu Kak Nena, dan Silvi. Aku diantarkan ke depan oleh Silvi yang sangat khawatir dengan keadaanku. Bas, itu Kak Salsa kosong. Ya, di dalam adalah perempuan yang sebelumnya kamu ceritakan, dan Kak Salsa lihat. Hati-hati ya Bas, kabarin aku sebisa mungkin, ucap Silvi sambil melihat menahan air mata. Pasti Vi, makasih ya Vi, aku pulang dulu, pasti akan ku kabarin, jawabku. Segera aku meninggalkan rumah Kak Salsa dengan mengendarai si Kukut. Sepanjang perjalanan aku dilema dengan pikiranku sendiri. Di sisi lain aku sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa sampai seperti ini. Di sisi lain aku sangat khawatir dengan kakak, dan di sisi lainnya juga penasaran dengan nomor rumah 96 itu, juga pada Mang Yaya. Pikiran yang semakin liar ini terus menemaniku melewati jalanan kota ini. Memikirkan kesalahan tidak akan pernah menjadi kebaikan, dan memikirkan kebaikan selamanya hanya menjadi pikiran saja, tanpa perlakuan memperbaiki kesalahan itu. Tidak lama sebelum sampai di rumah, kembali aku berhenti di depan gerbang rumah nomor 96 ini. Aku perhatikan baik-baik. Memang kesan di malam hari sangat berbeda jauh, lebih menyeramkan, walau perasaan itu mungkin pikiranku sendiri yang membuat. Kurang dari 2 menit segera aku menyalakan si Kukut kembali dan masuk ke dalam rumah. Benar saja mobil bapak sudah ada di rumah. Aku tidak melihat orang di depan rumah. Segera aku masuk dan terlihat Kak Salsa terbaring dengan mata yang masih terbuka, sayu matanya, dan tidak bicara apapun. Udah ya, Salsa, malam ini juga mau dibawa pulang saja, jawab ibu dengan nada pelan. Mang Yaya masih saja mencoba segala cara. Seperti apa yang aku lihat sekarang, bapak lebih banyak diam dan menatap Kak Salsa terus menerus. Bas, sini ikut ibu, ucap ibu sambil berjalan pelan ke belakang rumah. Ibu langsung duduk di halaman belakang rumah. Setelah membuka kunci pintu dapur dan menatap kosong ke arah gerbang pemisah rumah dan dengan rumah sebelah. Apakah yang akan ibu bicarakan? Jangan kemana-mana, lanjutannya ada di bagian ketiga.